Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Faria dengan NIM 231011140530 dari kelas 05 TPLP 012, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang tahun 2025. Kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengolahan citra digital. Jurnal yang saya akan review berjudul Implementasi Metode Thresholding dalam Mengenali Bentuk Citra Buah Salak. Jurnal tersebut terakreditasi sebagai Sinta 5 dan dipublish pada tahun 2025. Latar belakang. Penilaian mutu dan klasifikasi buah salak umumnya dilakukan secara manual, berdasarkan bentuk, ukuran, dan kondisi fisik lainnya. Namun, pendekatan manual ini memiliki keterbatasan dan dalam hal kecepatan, konsistensi, dan subjektivitas penilaian. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang lebih objektif dan efisien untuk mendeteksi serta mengenali bentuk buah salak secara otomatis. Rumusan masalah. 1. Bagaimana thresholding dapat memisahkan objek salak dari background? 2. Bagaimana nilai threshold yang paling jelas untuk mendeteksi buah salak? 3. Bagaimana penelitian tersebut dapat diimplementasikan? Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa citra digital buah salak yang diperoleh melalui proses pemrotetan menggunakan kamera digital. Jumlah sampel yang diuji adalah 13 sampel. Proses implementasi dilakukan menggunakan platform Google Colab dengan memanfaatkan pustaka OpenCV untuk pemrosesan citra dan Matplotlib untuk visualisasi hasil. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan visualisasi bentuk yang dihasilkan dari masing-masing nilai threshold. Metode. Penelitian ini menerapkan metode thresholding dengan alur sederhana, yaitu dengan mengumpulkan citra buah salak dalam format RGB, kemudian dikonversi menjadi grayscale untuk mempermudah pemrosesan. Setelah itu, dilakukan segmentasi menggunakan 3 nilai threshold, yaitu 60, 100, dan 150 untuk menghasilkan citra bundar yang memisahkan objek salak dari latar belakang. Hasil dan pembahasan. Operasi thresholding digunakan untuk memisahkan citra menjadi 2 bagian, yaitu objek dan latar belakang. Piksel objek diberi nilai putih, sedangkan piksel lain menjadi hitam atau sebaliknya, sehingga menghasilkan citra biner dengan 2 tingkat keabuan. Dalam penelitian ini, metode thresholding biner diterapkan pada citra buah salak untuk menampilkan bentuk objek secara lebih jelas dan akurat. Pemilihan nilai threshold sangat mempengaruhi kejelasan hasil segmentasi. Threshold terlalu rendah, misalnya 60, membuat latar belakang tidak terpisah dengan baik, sehingga noise masih tinggi. Sebaliknya, threshold yang terlalu tinggi seperti 150 menyebabkan detail objek hilang. Penelitian ini menunjukkan bahwa threshold 100 merupakan nilai paling optimal karena mampu menampilkan bentuk buah salak secara utuh, dengan noise, dan memiliki pemisahan objek latar belakang yang jelas. Keberhasilan metode ini bergantung pada kemampuan threshold dalam membedakan intensitas, pixel, objek, dan background. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, metode thresholding biner terbukti efektif untuk segmentasi dan deteksi bentuk buah salak. Konversi citra RGB ke grayscale menjadi tahap penting karena menyederhanakan data dan membuat proses thresholding lebih optimal. Pengujian 3 nilai ambang yaitu 60, 100, dan 150 menunjukkan bahwa threshold 60 menghasilkan banyak noise, sedangkan threshold 150 membuat detail objek menghilang. Nilai paling optimal adalah 100, karena mampu menampilkan bentuk salak dengan jelas, latar belakang terpisah rapi, dan noise minimal. Metode sederhana ini juga berpotensi diterapkan dalam sistem otomatis untuk identifikasi atau penilaian kualitas buah berbasis citra digital. Untuk jurnalnya, berikut akan saya tampilkan. Berikut adalah jurnal yang saya review.
yang berjudul Implementasi Metode Thresholding dalam Mengenali Bentuk Citra Buah Salak, karya Ferry Marpaung, Ifta Wajana, dan Bhaskar Sunatya. Jurnal ini terakreditasi sebagai Sinta 5, disubmit pada tanggal 8 bulan 7 tahun 2025, diterima pada tanggal 24 bulan 7 2025, dan dipublish pada tanggal 25 bulan 7 2025. Berikut adalah isi jurnal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.